Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di penghujung minggu ini dan kita bersungguh merasakan betapa Tuhan memberkati, menyertai, memeliharakan kehidupan kita. Kasih setianya tak henti-hentinya Dia berikan kepada saya dan saudara. Dan sudah selayaknya kita bersungguh mengucap syukur kepadanya. Tuhan terima kasih untuk setiap kasih setiamu.
Tuhan, terima kasih buat setiap pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sembah Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah kasih berkat pemeliharaan-Mu yang sangat nyata. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau memelihara kami bagaikan biji mata-Mu? Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau menjaga kami sedemikian rupa? Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami boleh memperoleh tempat yang sedemikian di hadapan-Mu? Kami mengucap syukur Tuhan semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan semua karena kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh tinggikan nama-Mu, kami agungkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
dan sembah selain puji dan sembah Kau. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Dan pagi ini kami rindu, kami boleh membaca firman. Tuhan perlengkapilah kami melalui kebenaran firman ini. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dan biarlah kami terus semakin hari kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan. Boleh kehidupan kami meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari Galatia pasal yang ke-5. Kita akan merenungkan satu ayat saja ya, ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kehidupan iman kita, saudara, memang ketika kita baru menerima Kristus, atau sebutlah orang yang Kristen baru, kecenderungan kita itu hidup di dalam daging. Kecenderungan kita selalu diarahkan hidup di dalam daging, keinginan daging. Sementara ketika kita sudah menjadi orang Kristen dewasa, semestinya, ya, saya pakai istilah dia, semestinya kehidupan kita itu didorong oleh roh. Jadi keinginan kita itu, hidup kita itu terus diarahkan, terus di apa ya istilahnya, dijaga atau ya terarah dalam roh atau oleh roh, dalam pimpinan roh. Saudara, saya sebenarnya mau menggambarkan sederhana begini, saudara. Contoh yang sederhana ya. Kalau saudara memperhatikan, saya mau jelaskan istilah itu ya. Kalau kita memperhatikan setiap peralatan, sudah perhatikan ada ini ya, ada kalau kita lihat staples itu ada anaknya ya. Sudah perhatikan di sini ada pegas ya, pegas. Nah, apa yang tetap mendorong ini tidak bisa pada posisinya, kita didorong oleh kekuatan pegas ini ya. Jadi kalau ini nggak ada, biasanya nggak bisa dipakai kan. Inilah yang mendorong kan. Kita ya didorong terus ke depan kan. Sudah saya ingin saudara membayangkan ketika atau bukan membayangkan tapi mengalami ya, hidup kita itu ketika kita menjadi orang Kristen dewasa, itu kita didorong ini seperti ini. Oleh dorongan pegas ini, per ini. Didorong oleh apa? Oleh roh. Jadi kita hidup terus didorong. Roh yang mendorong kita untuk hidup di dalam roh itu, bukan keinginan daging. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang kehidupan kita, semestinya kita semakin hari semakin menunjukkan kedewasaan itu. Nah, di awal-awal tahun ini, saudara coba cek diri sendiri, apa yang lebih mendorong kita? Apakah kita masih seperti orang mula-mula
Kristen mula-mula maksudnya Kristen baru. Yang kecenderungan itu masih dorong oleh keinginan daging. Kita semestinya tidak. Ini saudara, di dalam Galatia ini sebenarnya dijelaskan sekali. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa? Ini pegasnya didorong. Kalau nggak ada pendorong ini akan keluar-keluar ini. Kapernya ini, anak stepesnya ini akan keluar. Tapi karena didorong terus oleh ini pegas ini, maka dia akan maju. Kalau tidak dia akan mundur. Nah, keinginan daging dikatakan di Galatia ini jelas sebenarnya ayat yang 19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, konflik itu perselisihan, ya kan? Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, apakah salah satu atau salah dua, salah tiga atau dan sebagainya itu mendorong kita? Semestinya bukan. Karena kita orang-orang yang percaya dalam Tuhan, harusnya yang mendorong kita adalah apa? Roh. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu artinya mendorong kita. Dia sudah dalam kehidupan kita, di dalam iman kita ini, segala sesuatu supaya bisa terdeteksi, bisa kita cek. Ya, saudara jangan, saya nggak tahu apa yang mendorong saya. Bukan, harus tahu. Saya dan saudara sebagai orang percaya, semestinya sekali lagi, kita didorong untuk terus hidup di dalam roh. Pada posisi itu. Ya, pada posisi itu. Nah, secara sederhana, saudara-saudara, secara praktis, ketika kita berbicara tentang hidup di dalam roh, atau hidup di dalam roh, ya, yang didorong terus oleh roh, bagaimana kita menyerahkan dalam realitanya, menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita pada pimpinan Tuhan, ya kan, baik dalam pikiran, perkataan maupun tindakan. Saudara, sekali waktu, ya mungkin apa istilahnya ya, saya tidak berlebihan kalau katakan Tuhan menguji, ya, nggak berlebihan lah saya kira, ya. Artinya saya melalui kehidupan saya diuji untuk bagaimana melatih lah, mungkin jangan diuji lah, ya, dilatih kesabaran saya. Sekali waktu ada ada persoalan, ada kasus, dan sebetulnya bukan persoalan, saya dipersoalkan, ya. Jadi ada orang menuduh saya untuk saya mengambil sesuatu, ya, padahal saya tidak pernah mengambil, dititipkannya, ya, karena sudah bertahun-tahun, ya, kita kan tahu, ya, pindah sana pindah sini kan, jadi karena bertahun-tahun dan saya nggak pakai juga itu, saya kira ya saya udah kasih tahu nggak apa, akhirnya saya tinggal lah, saya tidak rawat lagi. Jadi apa dibilang? Dulu saya mencuri. Sudah mencuri. Mana-mana dikatakan saya mencuri. Saudara, saya pada waktu itu berbagai penjelasan, ya. Bagaimana orang lain bisa percaya, ya, saya menjelaskan saya mencuri, ya. Saya tidak mencuri. Bagaimana saya menjelaskan mencuri? Ya, tapi saya pikir udahlah, saya coba hubungi tempat yang lama saya tinggal. Untung barang-barang itu masih ada. Oke. Jadi ketika barang-barang itu saya sudah minta tolong untuk teman-teman saya untuk packingkan dan kirim, ya, ke di mana saya tinggal. Saudara, semua dikirim. Setelah itu saya minta saksi untuk melihat, ya, supaya jangan apalagi ngomong sana sini saya mencuri. Saya minta beberapa saksi untuk melihat. Saudara, ketika barang-barang itu sudah ada, apa yang disampaikan yang bersangkutan? Saya tidak membutuhkan barang ini.
Saudara, saya pada waktu itu, saya mau spontan itu hajar itu orang. Kena daging saya dong. Saya pengen itu hajar orang itu. Tapi untung Tuhan memimpin saya. Ini yang tadi saya bisa memahami ini. Tuhan arahkan. Oh, ngapain Sumadi kamu begitu? Sudah, dan ini momen awal di mana saya bisa menyadari betapa Tuhan itu ketika kita mau hidup di dalam Dia itu, Dia terus arahkan kita. Bahkan ketika ujian-ujian yang lain, karena setelah itu ada ujian-ujian yang lebih besar sebetulnya dari yang lain ya, tantangannya lebih besar. Saya selalu mengingat momen itu. Iya ya. Maka setiap kali keinginan daging mau mencoba mengarahkan, kita kembali kepada dorongan ini. Untuk boleh melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan Allah. Menyerahkan, maka tadi saya katakan menyerahkan segala aspek kehidupan kita pada pimpinan Tuhan. Pada dorongan tadi, dorongan Roh Kudus tadi. Untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, bagaimana kita bisa terus hidup di dalam itu? Ya, tentu Roh Kudus menanamkan kasih kita, kasih, sukacita dan sebagainya yang tadi saya baca dari Galatia 5 itu. Nah, sekarang hal-hal yang praktis apa yang kita bisa cek atau kita alami? Sederhana saudara, bagaimana kita tahun ini coba untuk kita tetap melatih, terdorong, melatih untuk kita terus didorong di dalam roh itu. Umpamanya, ya ini mau tidak mau memang harus kita lakukan ya, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mungkin saya berkali-kali katakan ini. Karena banyak orang Kristen itu tidak memiliki kehidupan disiplin rohani yang baik. Tanpa disiplin rohani yang baik tidak bisa, saudara. Kita nggak pernah baca firman, nggak pernah renungkan firman. Bagaimana kita bisa hidup di dalam firman? Jadi ini harus terus kita latih. Disiplin membaca, merenungkan firman. Untuk siapa? Untuk kita. Firman inilah yang terus akan menjadi pegangan hidup kita. Ya. Dan berdoa tanpa henti. Jadi berdoa bukan hanya untuk memohon, meminta. Tapi bagaimana kita berkoneksi, berelasi dengan Tuhan. Doa pribadi tentu juga bukan hanya doa kita bersama-sama seperti ini. Bagaimana kita mengambil waktu-waktu kita, menghususkan waktu-waktu kita untuk kita berelasi, dan juga secara keseharian setiap waktu, ya kita berdoa, membangun relasi dengan Tuhan, memikirkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Ada istilah-istilah itu kan, saudara. Dan yang terakhir, yang paling gampang untuk ngecek itu bagaimana kita mengasihi sesama. Tadi saya berikan contoh sederhana kan. Ada orang yang ngerjain di kita, oke lah. Saudara, maka ketika kita hidup bersama-sama dengan orang mungkin yang masih baru, atau bahkan dengan orang-orang yang belum percaya, bagaimana kita bisa justru semakin didorong untuk tetap hidup di dalam roh itu. Dan kita bisa sekaligus menjadi contoh teladan bagaimana kita hidup di dalam roh itu. Saudara, maka dalam berbagai kesempatan ya, ada istilah kamu yang lebih rohani. Artinya ada orang yang dewasa. Saya pernah umpamakan dalam persekutuan juga itu,
Kita seperti rumah, keluarga. Ada yang sudah dewasa, ada yang masih dewasa muda, ada yang anak-anak. Kalau saudara yang tua ini menganggap yang anak itu sama dengan dirinya, habis di rumah. Ya namanya anak-anak, ya anak-anak. Kita yang tua, yang dewasa, membimbing yang anak-anak ini, toh. Kita terus didorong oleh roh itu. Nah saudara, biarlah kita di awal-awal tahun ini saya mengajak kita untuk terus melihat. Dan kita bisa mengevaluasi bagaimana saya dan saudara sudah atau sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi yang hidup dalam roh, memuliakan Tuhan dan membawa dampak tentu yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudara, kalau hari ini, hari Sabtu, saya selalu pakai untuk mengajak kita. Keinginan, kerinduan besar apa yang Anda miliki? Apakah menjadi kerinduanmu untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah? Semestinya menjadi kerinduan. Bagi saya susah mengerti. Karena kalau orang di dalam Tuhan itu gak punya kerinduan untuk ibadah, aduh malas sekali mau ibadah, dorongannya terpaksa, sangat menyedihkan ya. Karena kita didorong oleh roh. Kita ingin berjumpa dengan Tuhan, kita ingin menyembah Dia, kita ingin memuliakan Dia, kita ingin mengajak orang lain dalam bagian kita masing-masing. Ayo, mari kita bersama-sama hidup di dalam Dia. Mari kita biarkan Roh Kudus yang memimpin kita. Mari biarlah Roh Kudus yang terus mengarahkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Tuhan yang penuh kasih, pimpinlah kami untuk hidup di dalam Roh-Mu. Tolonglah kami melawan keinginan daging dan tumbuhkanlah dalam kasih sukacita, damai sejahtera. Jadikan hidupku, hidup kami memuliakan nama-Mu di setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Karena di hadapan Tuhan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, teruslah pimpin kami untuk kami hidup di dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, teruslah ajari kami
dan latihlah kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarkan kami terus tetap didorong hidup oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh hidup tidak menuruti keinginan daging kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah kasih dan pemberian-Mu yang sangat nyata, bahkan untuk Roh Kudus yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan berikan kepada kami setiap pribadi. Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam hidup kami. Engkau membimbing, Engkau menolong, Engkau mengarahkan kami. Tuhan, dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, ajari kami untuk kami bisa saling menolong, saling membimbing, saling menguatkan, saling menopang. Di antara keluarga pun ada yang dewasa secara rohani, ada yang tidak. Biarlah kami boleh saling untuk bisa menguatkan satu dengan yang lain. Biarkan kami saling berlomba-lomba menjadi teladan. Demikian juga dalam kehidupan kami bergereja. Ada yang dewasa secara rohani, ada yang belum. Tuhan ajar kami untuk kami yang dewasa secara rohani, dengan kasih, dengan pertolongan-Mu untuk membimbing teman-teman atau mereka yang belum dewasa secara rohani. Dan biarlah kami terus melakukan dengan cara-Mu. Terus kami terus bisa menguatkan satu dengan lain, mengarahkan satu dengan yang lain dengan keinginan Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan kami. Dan kalau hari ini Tuhan, hari Sabtu ini, Tuhan Kau tolong kami juga untuk kami mengingatkan mereka-mereka, saudara-saudara kami yang belum dewasa, yang masih harus diajak, yang masih harus diingatkan, yang masih bahkan kadang harus dibujuk. Tuhan tolong kami untuk kami tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk mengajak, untuk mengingatkan, untuk merangkul. Tuhan, kami percaya itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan pimpin kami, biarlah melalui kesetiaan kami, melalui Tuhan kasih kesabaran kami, Tuhan orang-orang lain, saudara-saudara kami pun bisa bertumbuh. Berkati juga supaya Engkau menolong kami semuanya untuk kami bisa hidup senantiasa di dalam Roh-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami secara pribadi juga setia untuk membaca firman, merenungkan. Ajar kami untuk setia hidup di dalam doa. Ajar kami setia untuk kami bisa untuk terus menolong, merangkul, mengangkat, membimbing orang-orang di sekitar kami yang belum bertumbuh, berdewasa di dalam iman. Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami juga mau menyerahkan buat setiap kami semuanya yang Tuhan boleh percayakan untuk melayani Tuhan di minggu ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mempersiapkan sebaik-baiknya. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melatih, memberikan yang terbaik. Tuhan berkati kami. Bahkan kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Baik hamba-hamba Tuhan atau pengkhotbah-pengkhotbah warga Tuhan, urapi kami semuanya. Agar kami boleh menyampaikan isi hati-Mu, bukan ide dan gagasan kami semata. Biarlah kami Tuhan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan pimpinlah kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya setiap kami, bahkan guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka melayani, membawakan firman, biarlah Tuhan pakai untuk melalui kami semuanya. Tuhan, kebenaran-Mu boleh dinyatakan. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk semua persiapan-persiapan jemaat-jemaat Tuhan. Engkaulah yang menolong, Engkaulah yang memimpin. Tuhan, biarlah Tuhan kami rindu, Tuhan yang memimpin kami, membimbing kami, untuk kami haus akan rumah-Mu, haus akan persekutuan. Dan Tuhan biarlah kami Tuhan untuk terus melatih diri kami mengajak orang lain. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk orang-orang tua kami atau saudara kami yang karena keterbatasan mereka Tuhan sulit untuk bisa hadir secara kontinu di gereja. Tuhan juga Tuhan yang memberikan kepada mereka tetap sukacita, dan biarlah melalui sarana yang diberikan melalui tayangan live streaming juga mereka bisa ibadah di tempat mereka masing-masing. Tuhan, biarlah sukacita buat setiap saudara-saudara kami yang sakit pun tetap dimiliki, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kepada anak-anak kecil. Tuhan tolong berkati.
Karena anak-anak kecil Tuhan kami rindu sejak dini mungkin mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh percaya kepadamu. Mereka boleh sungguh-sungguh hidup dalam iman yang benar Tuhan. Tolong kami untuk kami dengan gigi setia. Terus mengajak mereka. Terus mengajar mereka. Bahkan terus menjadi teladan buat mereka. Berkati juga untuk pelayanan untuk teens atau remaja dan juga untuk anak pemuda Tuhan. Tuhan tolonglah supaya pelayanan untuk generasi muda ini juga menjadi pelayanan yang Tuhan terus bisa berkembang. Tuhan arahkan kami juga untuk kami bisa membawa anak-anak muda. Untuk bisa Tuhan menyediakan waktu untuk bersekutu. Karena Tuhan di tengah-tengah dunia yang begitu memikat kami. Tanpa kami berjuang untuk mendekatkan diri kepadamu. Hidup dalam persekutuan, dalam Tuhan komunitas yang benar Tuhan. Itulah yang akan menolong kami semua. Tanpa itu kami akan mudah tergerus. Kami akan mudah ditarik oleh dunia ini. Tuhan terima kasih. Inilah doa-doa kami. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan untuk pelayanan rangkaian pelayanan kami besok. Kiranya Tuhan Kau juga yang menolong. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berakhir pekan. Kiranya akhir pekan ini dapat kita manfaatkan bersama dengan keluarga atau aktivitas-aktivitas yang lain sekaligus. Jadikan ini hari persiapanmu untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah raya besok. Jangan lupa saling mengajak, ajak teman seluruh keluargamu, ajak teman-temanmu untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.